Sangs memiliki seorang ayah, seorang saudara kembar, dan seorang saudara perempuan. Dan bagaimana mungkin kita mempercayai ini? Selamat datang kembali di channel Hatiku Mata. Pada awal cerita, Sangs si rambut merah adalah seorang anak yang terlantar 38 tahun lalu di Lembah Dewa. Saat itu, dia baru berusia 1 tahun. Sangs ditempatkan di peti harta karun oleh seseorang, lalu Roger menemukan peti harta karun itu. Bajak laut tidak akan pernah menunjukkan simpati pada siapapun, bahkan pada anak-anak. Tetapi kru Roger berbeda. Cara bajak laut mereka bukan tentang perampokan dan pembunuhan yang kejam, tetapi tentang petualangan dan penjelajahan. Menyadari bahwa Sangs adalah anak bangsawan dunia, lalu Roger punya ide. Dia membawanya ke kapal serta membesarkannya di kru bajak lautnya dan memberinya nama Sangs. Apakah Roger memiliki motif tersembunyi dengan Sangs dan identitasnya? Karena baru-baru ini kita telah menyaksikan beberapa data yang sangat penting di film Red yang mengonfirmasi bahwa Sangs terhubung dengan keluarga Vigarland yang merupakan keluarga pemimpin di organisasi Holy Knight. Organisasi Holy Knight merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kekuatan untuk menghakimi para naga langit ketika mereka melanggar hukum yang diberikan oleh pemerintah dunia. Garling Vigarland dipastikan memiliki kekuatan yang luar biasa hebat, dan dia juga menjadi lawan yang sangat tangguh bagi bajak laut legendaris manapun yang berada di Lembah Dewa saat itu seperti Roger, Whitebeard, atau bahkan Rox. Garling kemungkinan besar adalah ayah dari Sangs si rambut merah. Jadi siapa sebenarnya orang lain yang ada di keluarga Vigarland ini? Dan seberapa dahsyatkah kekuatannya? Apa posisi Sangs dalam keluarga ini? Dalam video ini kita akan menjelajahi data dan menganalisis isu-isu ini bersama-sama. Saya pikir Anda harus membuat secangkir kopi, duduk, dan mendengarkan diskusi yang menarik ini bersama saya. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video saya. Sangs si rambut merah, orang-orang mengatakan dia adalah anggota keluarga Vigarland, dan saya klarifikasi bahwa ini hanyalah rumor yang belum dikonfirmasi oleh Eiichiro Oda. Semuanya bermula dari film One Piece Red, di mana kelima tetua melihat Uta dipanggil sebagai Putri Sangs saat mereka menyaksikan siaran langsungnya yang berapi-api. Mereka menyebutkan Vigarland Family secara khusus dan saya mencantumkan kutipannya di sini agar Anda dapat melihat bagaimana kata-katanya menunjukkan bahwa Uta mungkin memiliki darah keluarga Vigarland. Bukankah ini berarti Sangs adalah anggota keluarga ini meskipun Uta hanyalah anak angkat? Ketika menonton One Piece, bahkan seorang anak kecil pun dapat memahami bahwa Sangs ditinggalkan di God Valley dalam peti harta karun oleh seseorang 38 tahun yang lalu dan keluarga Vigarland yang dipastikan ada di God Valley saat itu yaitu Garling. Walaupun Oda belum mengonfirmasinya, tapi data ini membuktikan bahwa Sangs membawa darah keluarga Vigarland yang merupakan naga langit tertinggi yang saat ini mengangkat Garling Vigarland sebagai pemimpin tertinggi organisasi Ksatria Suci. Dia menjadi hakim dari para kaum naga langit yang melanggar aturan pemerintah dunia. Di sini saya ingin menjelaskan keseluruhan cerita tentang Sangs agar Anda mengerti dari awal hingga akhir. Sangs lahir 39 tahun yang lalu. Saat berusia 1 tahun, Sangs dibawa oleh keluarganya ke God Valley untuk menyaksikan permainan bejat naga langit yaitu memburu manusia meskipun pada saat itu Sangs hanyalah seorang bayi yang menangis dan tidak mengerti apapun. Kemudian berita tentang munculnya buah iblis langka beserta sesuatu yang sangat penting yang dapat membantu bajak laut menjadi penguasa lautan dibocorkan oleh seorang gadis nakal bernama Ginny yang merupakan ibu Bonnie. Jadi semua bajak laut besar berlayar ke God Valley untuk merampok orang kaya dan menjadikannya milik mereka. Mereka yang beruntung mendapat buah iblis lezat seperti Azure Dragon atau buah iblis beruang yang merupakan dua buah iblis yang berhasil dicuri Kaido dan Kuma. Kita hampir melihat Ivankov berubah menjadi naga karena buah iblis naga itu hanya berjarak seujung lidah dari mulut Ivankov, namun Linlin meninju Ivankov dan merebutnya. Munculnya bajak laut Rox, kru Roger, dan Garp resmi memicu perkelahian besar-besaran. Para Ksatria Suci juga menghentikan perburuan manusia untuk bergabung dan bertarung melawan para bajak laut, tetapi kita harus mengakui satu hal bahwa para Ksatria Suci sangatlah kuat. Setidaknya Garling dianggap setara dengan bajak laut legendaris karena rupanya yang memberikan bekas luka seumur hidup pada Shirohige adalah dia. Karena saat Shirohige menatap Sangs si rambut merah, ia teringat dengan orang itu. Kekacauan pun terjadi, dan Sangs saat itu masih seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa, belum disapi susunya tapi sudah terjebak dalam bencana perpisahan keluarga. Seseorang menaruh Sangs di peti harta karun untuk melindunginya dan di sini saya cukup yakin itu adalah ibu Sangs. Semua ibu dalam One Piece sangatlah hebat, kecuali ibu ini. Dan mereka semua berkorban agar anak-anaknya bisa hidup dan tumbuh dewasa. Misalnya Ibu Usopp, Ibu Sanji, Ibu angkat Nami atau Ibu Robin. Kemudian peti itu secara tidak sengaja dicuri oleh bajak laut oleh kru Roger yang mengira itu adalah peti harta karun. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan seorang anak laki-laki kecil yang imut. Kru Roger tidak cukup kejam untuk membuang anak ini ke laut dan akhirnya Sangs dibesarkan di kapal Roger sampai dia dewasa. Dia mempunyai teman bermain bernama Bagi yang usianya sama, tetapi saya tidak yakin apakah Bagi adalah saudara laki-laki Sangs atau sejenis naga langit atau bukan. Sekarang Oda telah resmi merilis banyak berita gila tentang keluarga Sangs yang menurut saya harus Anda pelajari lebih lanjut. Untuk lebih memahami kaisar laut yang satu ini, mari kita bicara tentang ayah Sangs terlebih dahulu. Ini tidak 100% pasti, tetapi sekitar 90% saya yakin bahwa Garling si rambut merah merupakan ayah dari Sangs. Sampai saat ini kita tidak mengetahui usia Garling secara pasti,
tetapi yang pasti usianya kurang lebih sama dengan Garp sekitar 70 tahun atau lebih. 38 tahun lalu Garling berusia sekitar 32 hingga 35 tahun yang dimana usia segitu cukup cocok untuk mempunyai beberapa anak. Anda juga dapat melihat bahwa para naga langit adalah playboy, seperti Charlotte sendiri memiliki sekitar 20 istri, tetapi pria ini pasti tidak subur karena kita tidak melihat adanya anak yang terkonfirmasi. Garling adalah naga langit tingkat tinggi yang memiliki kepribadian sombong dan arogan. Hal ini terlihat ketika Raja God Valley membuatnya marah, dia langsung menggunakan pedangnya untuk mengirimnya ke surga. Dengan kepribadiannya, dia kemungkinan memiliki cukup banyak istri. Tak hanya sombong karena jabatannya, Garling juga sangat tampan, berbadan kekar dan berwajah rupawan. Semua naga langit betina lainnya tergila-gila padanya yang bersorak kegirangan dalam permainan berburu manusia ini. Karena setampan itu dan berusia lebih dari 30 tahun tampak tidak realistis jika hanya memiliki satu anak saja. Jadi menurutku dia pasti punya klan Vigarland dengan jumlah anggota yang cukup banyak, sedikitnya beberapa lusin, tetapi kita tidak tahu persis berapa banyaknya. Garling waktu masih muda diperkirakan memiliki warna rambut merah, tetapi apakah warnanya sama dengan Shanks atau tidak saya belum memastikannya karena di animenya belum diwarnai. Dia memiliki pedang yang belum dapat dipastikan tingkatan kelasnya. Namun berdasarkan pengalaman saya selama puluhan tahun membaca One Piece, saya berani mengatakan pedang itu berada di tingkat Supreme Great Sword. Sejauh ini kami baru mengonfirmasi 5 pedang tingkat Supreme tetapi totalnya ada 12. Jadi layak bagi Garling untuk memiliki salah satu dari pedang tingkat Supreme itu. Selain itu, Garling telah menggunakan pedang ini selama lebih dari 38 tahun dan itu membuktikan ketajaman pisau dan ketahanannya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Pedang tingkat tertinggi biasa diketahui mampu meregenerasi dirinya sendiri setelah rusak. Sekarang yang penting adalah nama pedang ini. Garling memiliki kombinasi rambut dan jenggot yang cukup keren seperti bulan sabit. Gaya rambut ini jika ditata di luar ruangan mungkin akan menghabiskan banyak uang untuk membeli gel rambut. Uang yang diinvestasikan pada gaya rambut dan jenggot ini saja pasti mencapai ratusan ribu dolar. Sekarang ia dianggap sebagai ketua keluarga Vigarland, dan menjadi ketua berarti akan ada anggotanya. Oleh karena itu keluarga Vigarland mungkin memiliki lebih banyak lagi anggota yang tidak dapat kami konfirmasi secara pasti. Namun saya ingin membuat prediksi yang sangat berani bahwa istri Garling kemungkinan masih hidup, atau jika tidak hidup maka dia sudah meninggal. Dalam One Piece ibu adalah sebuah konsep pengorbanan. Seperti yang saya katakan, kecuali ibu ini, dia sanggup memakan anak-anaknya dalam kegilaannya dan Big Mom juga tidak akan pernah mau berkorban demi anak-anaknya tapi anak-anaknya yang harus berkorban untuknya. Ibu Sanji menentang keputusan Vinsmoke agar Sanji dapat berkembang secara normal sehingga Sanji dapat memiliki emosi layaknya manusia normal. Dia juga meninggal dunia setelah beberapa saat hidup terisolasi dari keluarganya. Ia menjadi teladan bagi ibu-ibu lainnya, seperti Banchaina yang memilih tinggal dan merawat putranya agar Yasop bisa menjadi bajak laut. Dia tahu bahwa jika dia pergi bersama suaminya, putranya Usopp akan mendapat masalah. Anak itu akan berubah menjadi bajak laut meskipun dia masih anak-anak, jadi dia menerima pengorbanan untuk tetap merawat Usopp agar Yasop dapat melakukan hal-hal besar bagi dunia bersama dengan sang si rambut merah. Mereka berdua adalah contoh ideal seperti Ibu Nami dan Robin, jadi menurutku Ibu Shanks juga merupakan wanita seperti itu. Ayahnya kejam sedangkan ibunya baik hati dan sejak 38 tahun lalu dia juga ada di God Valley. Namun bukan untuk ikut serta dalam permainan berburu manusia melainkan untuk memprotes aksi Garling. Namun semua itu sia-sia ketika Garling bersikap tidak berperi kemanusiaan, tidak peduli dengan istri dan anaknya, ia malah tenggelam dalam permainan untuk merebut kejuaraan demi menonjolkan kesaktiannya di kelas naga langit. Saat diserang bajak laut, Ibu Shanks tidak punya pilihan selain menyembunyikannya di peti harta karun demi menghindari serangan brutal dan ganas dari berbagai pihak. Pada saat itu, Shanks tersesat karena seseorang mengira ada harta karun di peti itu dan mencurinya. Seperti yang disebutkan di awal, tidak jelas apakah Ibu Shanks masih hidup atau sudah meninggal, tetapi ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia mencintai dan melindungi Shanks semampunya selama kejadian itu. Jadi selain ayah dan Ibu Shanks, siapa lagi yang kita punya? Menurutku pengembaraan Shanks keluar adalah satu-satunya kasus luar biasa yang diciptakan Oda untuk mengubah Shanks dari seseorang dengan darah naga langit menjadi bajak laut. Dan bajak laut ini bahkan menentang apa yang telah dilakukan keluarganya. Alih-alih melindungi pemerintah, Shanks akan menentang pemerintah dengan segala cara. Ia telah berusaha melaksanakan rencana Roger, menciptakan era kekacauan, menunggu kesempatan untuk menemukan satu bagian yang Roger yakini dapat diubah atau ditentukan nasib dunia oleh penerusnya. Garling ayah Shanks kini sudah lewat masa jayanya, dia akan seperti Garp harus memberi jalan kepada generasi berikutnya. Pada chapter 1121 kita melihat karakter yang muncul dalam bayangan. Karakter itu sangat mirip dengan Shanks dan Garling saat masih muda. Orang ini juga menggunakan pedang dan kebetulan juga tolong kalian semua tinjau kembali chapter 907 di mana Shanks diketahui datang ke Tanah Suci Mary Joyce menemui kelima tetua untuk berdiskusi tentang beberapa bajak laut. Tetapi sekarang kita mulai memiliki beberapa kecurigaan bahwa itu bukanlah Shanks tetapi karakter misterius. Dilihat dari profil Shanks, Oda selalu memperlihatkan bekas luka di wajahnya dalam setiap kemunculannya. Namun pada chapter 907 karakter tersebut diperlihatkan tidak memiliki bekas luka yang memanjang ke dahi.
Tak heran jika hal itu mencurigakan, dan kelima tetua pun cukup menunjukkan rasa hormat terhadap karakter ini. Mereka mengatakan bahwa dengan identitas orang tersebut mereka seharusnya tidak muncul di Tanah Suci. Jelas pernyataan itu mengingatkan kita pada Shanks. Akan tetapi pada tahap di mana kelima tetua ingin mendapatkan Gomu Gomu no Mi yang dikawal oleh Chi Purple, hal itu berhasil digagalkan oleh Shanks yang berhasil mencuri buah Gomu Gomu no Mi bersama krunya. Itu tindakan yang tidak bisa dimaafkan, tindakan seperti itu merupakan sama saja memberi sinyal deklarasi perang. Gara-gara Shanks mencuri buah iblis Nika, kini Nika terlahir kembali dalam diri Luffy. Sulit diterima bahwa Shanks setelah menyebabkan permusuhan seperti itu datang ke Mary Joyce karena itu akan menjadi aib bagi lima tetua. Ditambah lagi banyaknya data yang membuat frustrasi. Semua anggota kru Shanks sangat setia kepadanya, jadi Shanks tidak akan pernah mengkhianati mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah dunia. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan saya analisis lebih detail. Dalam video lainnya saya hanya menyimpulkan bahwa ada orang lain yang mirip dengan Shanks, tetapi dia tidak memiliki bekas luka di matanya dan tidak kehilangan lengan kirinya. Eiichiro Oda telah membuatnya muncul di Tanah Suci dengan jubah yang menutupi seluruh tubuhnya dan orang ini adalah karakter misterius dalam chapter 1121. Lebih tepatnya dia adalah saudara kembar Shanks. Keduanya adalah naga surgawi, tetapi dididik di dua lingkungan berbeda dan menjadi dua orang berbeda. Dari segi ideologi, Eiichiro Oda tidak bisa membiarkan Shanks menjadi penjahat ketika ia selalu meninggalkan kesan yang sangat kuat pada penggemar. Dia adalah orang yang mempunyai kepribadian yang sangat baik serta selalu melindungi rekan-rekannya dan orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Oda menciptakan saudara kembar bagi Shanks untuk menceritakan tentang jati diri kaisar yang malang ini saat dia masih muda. Keduanya sangat kuat dalam ilmu pedang dan haki penakluk, tetapi Shanks mengikuti jalan Raja Bajak Laut Roger dengan topi jerami yang diwariskan sebagai warisan dan melanjutkan impiannya yang belum selesai. Shanks juga yakin bahwa Luffy layak bersaing dengannya di akhir perang dalam memperebutkan One Piece. Saya simpulkan bahwa Shanks juga mempunyai saudara kembar dan dia merupakan seorang penjahat yang bekerja untuk pemerintah dunia. Namun dengan peran yang sangat spesial yaitu memegang poneglyph terakhir dan menjalankan misi yang diamanahkan oleh para Celestial Dragon tingkat tinggi. Khususnya pemimpin tertinggi dari tokoh Holy Knight yaitu Garling Vigarland yang juga merupakan ayah dari Shanks si rambut merah dan tokoh misterius tersebut. Pada titik ini, kita dapat menyimpulkan sementara bahwa keluarga Vigarland memiliki setidaknya 4 orang yaitu Garling, istrinya Shanks, dan saudara kembarnya. Kebanyakan organisasi jahat menyertakan beberapa karakter wanita dan di suatu tempat akan ada karakter yang cukup istimewa dengan plot yang terkait dengan karakter utama. Berdasarkan keluarga Sanji, Sanji memiliki saudara perempuan yang berada dalam situasi yang sama dengannya. Reiju yang sangat mencintai ibu dan saudara laki-lakinya tetapi harus menyembunyikan emosinya agar dapat diterima oleh keluarganya. Bagaimana jika Shanks juga memiliki kakak perempuan atau adik perempuan? Mengapa saya berpikir seperti itu? Pernahkah Anda berpikir dari mana Shanks mendapatkan informasi tentang Gomu Gomu no Mi? Saya memiliki hipotesis sebagai berikut. Shanks dipastikan berasal dari keluarga Vigarland saat ia menjadi terkenal sebagai bajak laut dengan nilai buronan setinggi langit dengan penampilan yang identik dengan anggota keluarga Vigarland. Hal ini membantu keluarga Vigarland dan lima tetua menyadari bahwa Shanks juga seorang naga langit tetapi Shanks dengan tegas menolak bekerja untuk pemerintah dan menolak garis keturunannya yang terkutuk. Selama proses ini, Shanks juga dihubungi oleh saudara perempuannya, yang menceritakan semua masalah internal pemerintahan karena dia memiliki kecurigaan tertentu atau tidak dapat menerima kekejaman para naga langit. Jangan lupa kita juga punya Don Quixote Homing yang rela melepaskan jabatannya untuk meninggalkan Tanah Suci demi hidup sebagai orang normal. Cukuplah untuk memahami bahwa masih ada naga langit yang baik hati jika mereka menyadari sifat pemerintah yang sebenarnya. Sama seperti bagaimana Mejosgard berubah karena pengampunan Ratu Otohime. Dan di suatu tempat masih ada naga langit yang berbeda dari sebagian besar naga langit lainnya yang kejam dan sombong. Sama halnya dengan manusia, ada yang egois dan kejam. Ada pula manusia yang baik hati. Anggota perempuan dari keluarga Vigarland inilah yang melaporkan informasi rahasia kepada Shanks agar dia memahami situasinya, seperti untuk mencuri buah nikah misalnya, dan saya hanya bisa berspekulasi sejauh ini. Adapun siapa saja sebenarnya yang ada di dalam keluarga Vigarland, kita masih harus menunggu kemunculan karakter misterius ini bersama para ksatria suci. Apa pendapat Anda tentang anggota keluarga Shanks yang telah saya analisis tadi? Menurutmu apakah Shanks masih punya kakak perempuan atau adik perempuan? Silakan tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton videonya.